Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibina wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i rabbil alamin. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam bentuk kesehatan, yang mana di sisi lain banyak dari saudara kita, bahkan dari keluarga kita yang sedang diuji dengan dicabut sebagian kecil dari nikmat kesehatan tersebut, dan itu sudah menjadi sebuah ujian yang tidak ringan ketika ada sebagian kecil dari nikmat kesehatan yang sementara dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai satu tanda, sebagai satu pengingat bahwasanya begitu banyak dan begitu luas dan begitu besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dicabut sedikit saja dari nikmat, satu jenis nikmat yang namanya kesehatan, dan itu bagian kecil, berapa persen saja dari nikmat yang Allah cabut dari kita, itu sudah menjadi satu beban, satu ujian berat yang kita hadapi. Terlebih lagi ketika nikmat itu dicabut begitu banyak. Dan ada sebagian dari saudara kita yang berbagai macam sisi kesehatan yang telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sudah kita istilahkan dengan komplikasi. Bagaimana dia menghadapi, menjalani kehidupan. Mau makan yang manis tidak bisa, makan yang asin tidak bisa, makan daging tidak bisa, semua tidak bisa. Karena banyak sisi kesehatan, banyak sisi nikmat dari sisi kesehatan yang telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwasanya nikmat kesehatan saja, satu jenis nikmat itu saja sudah luar biasa nilainya dari apa yang Allah berikan kepada kita. Terlebih lagi nikmat yang lain, dan tentu nikmat agama, nikmat hidayah dan petunjuk yang Allah berikan, tentu itulah yang paling berharga, karena nikmat itulah yang akan nanti menjadi modal atau menjadi sesuatu yang kita sangat butuhkan nanti kelak di kemudian hari, untuk menjadi bekal dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan dan aturkan kepada junjungan dan teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah berjuang dengan pengorbanan yang tak terhingga sehingga hidayah dan nikmat Islam bisa sampai ke penjuru dunia. Dan termasuk kita adalah orang-orang yang merasakan nikmat tersebut atas jasa yang paling utama adalah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhwani biddin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang sedekah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan beberapa penggalan, potongan-potongan singkat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan motivasi tentang keutamaan sedekah, yang tentu secara umum adalah perkara yang sudah kita pahami bersama, namun tentu terus membutuhkan penguatan. Karena amalan sedekah ini
termasuk amalan yang berat, ujiannya. Karena amalan yang mengharuskan kita untuk menundukkan satu fitrah kita, yaitu hubbud dunya. Sebagaimana yang Allah tegaskan secara tabiat, kita adalah cinta dengan perbendaharaan dunia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan beberapa kali disebutkan, dan kalian menyebutkan mencintai, menyukai harta tersebut dengan kecintaan yang sangat luar biasa. Maka sedekah ini meskipun dengan begitu banyak keutamaannya, begitu banyak ayat yang menyebutkan keutamaannya, dan begitu banyak hadis-hadis Nabi SAW yang memotivasi, namun ini tidaklah mudah untuk diamalkan, atau masih banyak orang yang kemudian berat untuk melakukannya. Karena memang amalan yang memiliki tantangan dan ujian yang berat, karena kita harus menundukkan satu fitrah yang sangat kuat pada diri kita, yaitu cinta dunia, atau cinta kepada harta. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Dan sedekah ini adalah amalan yang sebenarnya istimewa, karena dia tidak memiliki banyak syarat, atau bahkan tidak memiliki syarat. Dia bisa dilakukan oleh orang yang kaya, dan orang yang berkekurangan pun bisa sesuai kadar kemampuannya. Tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Bisa dilakukan kapan saja. Bisa dengan nilai berapa saja. Di mana saja, dan bahkan diwakili sekalipun, tetap kita dapatkan pahalanya. Maka dia adalah ibadah yang sangat fleksibel untuk dikerjakan, dengan berbagai macam pintu-pintunya, berbagai macam peluang di mana saja kita bisa infakkan, selama itu adalah dalam rangka fisabilillah, atau sesuai yang apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki atau ridhoi. Dan di antara ayat yang menunjukkan keistimewaan sedekah apa yang kita bacakan tadi, menunjukkan bahwasanya sedekah itu adalah amalan yang istimewa, karena di antara angan-angan dan harapan yang tidak tersampaikan, atau harapan yang tidak akan terwujudkan bagi orang yang telah meninggal dunia, adalah ingin untuk ditangguhkan kematian, ingin untuk ditunda kematiannya walau hanya sejenak. Dan di antara hal yang dia inginkan, di antara hal yang dia angankan untuk dia ingin kerjakan sekiranya bisa kembali sesaat saja ke kehidupan dunia, adalah fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Amalan yang paling pertama adalah sedekah. Seandainya saya bisa kembali, laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya saya bisa ditangguhkan kematian saya, semuanya Allah abadikan. Ini angan-angan orang yang telah meninggal dunia. Angan-angan orang yang telah meninggal, bahkan sepertinya baru-baru meninggal dunia. Dari redaksi ayat sepertinya dipahami bahwasanya dia baru-baru saja meninggal dunia, karena dia baru melihat, sudah diperlihatkan hakikat dari amal-amal saleh. Seseorang ketika telah meninggalkan dunia, telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah berpisah antara jasad dan ruhnya, maka di saat itu dia sudah dinampakkan kepadanya nilai secara nyata hakikat dari ibadah-ibadah yang telah dikerjakan di dunia. Maka dia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya kematian saya ini bisa ditunda meskipun hanya sejenak saja, meskipun hanya sejenak, fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Yang ingin dia kerjakan yang pertama adalah mau bersedekah, wa akum minas salihin, dan secara umum dia ingin menjadi orang yang saleh. Tetapi itu hanyalah angan-angan, dan kita adalah orang yang masih pada kesempatan yang dan peluang yang masih terbuka. Kita bukanlah orang yang berangan-angan tersebut, bahkan kita masih berada di peluang dan kesempatan yang masih terbuka
maka jangan sampai kita mengatakan apa yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Munafikun tersebut, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Akhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Iya, keutamaan sedekah sangatlah banyak. Nih, di antaranya apa yang kita telah sebutkan tadi, kemudian kita sebutkan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis yang pertama yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbi tibin, barang siapa yang bersedekah meskipun hanya sebanding senilai dengan satu biji kurma, dengan syarat min kasbi tibin, dengan syarat harta tersebut, apa yang kita sedekahkan tersebut adalah didapatkan dari sumber yang baik, didapatkan dari sumber yang halalan thayyibah, baik, iya, sumbernya, cara mendapatkannya baik, dan dia adalah secara zat adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat, bukan sesuatu yang membahayakan atau merugikan. Wala yaqbalu Allahu illa thayyiba, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Dari penggalan pertama tadi ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang halal dan baik. Bagaimanapun banyaknya, bagaimanapun besarnya, itu tidak akan bernilai jika tidak bersumber dari yang baik atau tidak halal. Maka seseorang yang bersedekah meskipun dengan nilai yang fantastis, jutaan, miliaran atau bahkan triliun sekalipun, jika dia adalah bersumber dari yang haram, maka di mata Allah tidak ada nilainya dan tidak ada balasan untuknya. Tetapi ketika dia bersumber dari yang halal, kemudian sesuatu yang bermanfaat, meskipun kadarnya, nilainya hanya sebesar biji kurma, satu biji kurma, kurang lebih berapa nilainya itu? Tidak sampai 1000 mungkin nilainya itu. Di mata Allah Subhanahu wa taala sudah mendapatkan pahala yang besar. Wala yaqbalu Allahu illa thayyiba, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang murni baik. Tidak ada campuran apakah dari sumbernya sesuatu yang buruk atau secara zat sesuatu yang berbahaya atau buruk. Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Fa innallaha yaqbaluha biyamini. Setiap sedekah yang baik dari sumber yang halal, Allah pasti akan menerimanya dengan tangan kanannya. Thumma yurabbiha. Dan ini secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya menetapkan lillahi yadun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, akan tetapi laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya, dan tidak boleh kita bayangkan bagaimana wujudnya. Kita hanya meyakini sesuai dalil yang jelas bahwasanya Allah memiliki tangan. Kaidahnya laisa kamitslihi syai', tidak boleh kita permisalkan dengan makhluk, tidak boleh kita bayangkan bagaimana, apalagi menggambarnya. Fa innallaha laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengannya. Thumma yurabbiha. Setiap sedekah yang dikeluarkan tidak sekedar dibalas, akan tetapi yurabbiha, Allah Subhanahu wa taala rawat sedekah tersebut li sahibiha. Allah mau mengembangbiakkan sedekah tersebut untuk pemiliknya. Jadi dia memang ibaratnya saham. Kita yang terbiasa dengan dunia bisnis, bagaimana nilai saham bagi seorang pengusaha, khususnya pada bisnis yang memiliki keuntungan besar, maka dia akan panen dengan panen yang luar biasa. Satu kali saja dia menanam sahamnya, panennya berulang dan berulang, bahkan terus meningkat sesuai dengan perkembangan bisnis tersebut.
Dan bisnis yang paling berharga, bisnis yang paling untung, yang Allah Subhanahu wa taala yang langsung melipat gandakan keuntungannya adalah sedekah. Sebesar apapun yang kita sedekahkan, maka dia adalah saham yang terus menghasilkan keuntungan yang terus menerus sampai kita menerima pahala sedekah kita tersebut nanti pada hari kiamat. Thumma yurabbiha, Allah menerimanya dengan tangan kanannya, kemudian Allah kembang biakkan. Terus Allah berikan keuntungan pada sedekah kita tersebut, kama yurabbi ahadukum fuluwahu, sebagaimana salah seorang di antara kalian yang merawat dengan penuh perhatian yang luar biasa terhadap anak kudanya. Nah, ini kebiasaan di masa-masa kendaraan yang paling berharga adalah kuda, maka tentu ketika dia memiliki anak, maka dia dirawat dengan begitu baik, hatta takuna mithlal jabal, sehingga satu sedekah yang nilainya hanya sekadar dan senilai satu biji kurma nanti bisa diterima dalam bentuk sudah bernilai sebesar gunung, gunung atau sebesar gunung. Nah, di sini tidak sebutkan gunung apa. Sebesar gunung nilainya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira berapa ribu kali lipat itu? Ini menunjukkan bahwa sedekah bisa saja berkali lipat lebih daripada 700 kali lipat. Nilainya nanti di akhirat. Dari perumpamaan ini, cobalah bandingkan antara satu biji kurma dengan satu gunung. Tidak usah gunung yang paling besar. Nah, Bulu Paleteang misalnya, berapa kali lipat itu perbandingannya, nilainya. Ini keutamaan. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang kurang lebih sama redaksinya, Tirmidzi, Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yaqbalu sadaqah wa ya'khudhuha bi yaminihi, sesungguhnya Allah menerima sedekah dan menerimanya dengan tangan kanannya, fayurabbiha li ahadikum kama yurabbi ahadukum mahrahu, sebagaimana lalu Allah kemudian kembang biakkan, merawat, mengembangkan sedekah tersebut sebagaimana salah seorang di antara kalian merawat anak kudanya, hatta innal luqmata la tasiru mithla uhudin, sampai satu suapan sedekah. Nah, ini bukan satu porsi nasi padang atau satu porsi lalapan. Nah, satu suapan sedekah yang kita sedekahkan, la tasira mithla uhudin, nanti nilainya bisa menjadi sebesar gunung Uhud yang panjang itu dan menjulang tinggi. Ini begitu maha pemurah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dengan kebaikan yang sederhana, Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Dan memang di antara sedekah yang istimewa dan luar biasa dan banyak disebutkan keutamaan secara khusus adalah sedekah dalam bentuk makanan. Sedekah dalam bentuk makanan. Nah, wa tasdiqu dzalika fi kitabillah, dan pembetulan terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau sebutkan adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam ta'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat, dan apakah kalian tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang senantiasa menerima taubat dari hamba-hambanya, wa ya'khudhu as-sadaqat, dan dialah yang menerima setiap infak dan sedekah yang kita sedekahkan. Pada hakikatnya, ketika seseorang hamba telah mengulurkan tangannya untuk melakukan satu bentuk sedekah, nah maka bayangkan bahwasanya sedekah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang disebutkan secara redaksi.
ya, atau istilahnya secara zahirnya, lahirianya mungkin diterima oleh orang fakir, ya, masalah secara lahirianya mungkin diterima oleh saudara kita yang membutuhkan, tapi secara hakikat sedekah kita diterima dengan tangan kanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat, dan Allah itu menjadikan binasa segala bentuk harta kekayaan yang terkontaminasi dengan riba atau segala bentuk kekayaan yang bersumber dari riba, wa yurbis shadaqat, dan Allah mengembangkan dan melipat gandakan apa yang disedekahkan. Kemudian hadis berikutnya Nabi Hurairah, juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahkan beberapa hadis ini semuanya riwayat Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sama sekali sedekah tidak mengulangi harta. Ya, tentu bisa bermakna secara hakikat, bisa juga bermakna secara maknawi. Bahwasanya sedekah tidak mengurangi harta. Ketika dia secara maknawi, maka tentu sangat jelas bahwasanya apa yang kita sedekahkan sebenarnya tidak berkurang. Kalau secara maknawi atau secara pahala, maka tentu kita justru beruntung berkali lipat. Salah satu gambarannya apa yang sudah kita sebutkan tadi. Setiap sedekah kita itu sebenarnya adalah investasi yang keuntungannya tidak terhingga. Itu secara maknawi, dan tentu itu jelas. Kita pahami seperti itu. Adapun secara hakikat, maka boleh kita maknai secara hakikat, mana qasad sadaqatun min malin, bahwasanya seseorang tidak akan miskin karena sedekah. Dan belum ada, mungkin ada seseorang yang kemudian menjadi viral atau diwawancarai, saya ini menjadi melarat dikarenakan saya rajin bersedekah. Kira belum ada yang kita dapatkan. Yang banyak kita dapatkan bukti dan pengakuan dan persaksian, atau mungkin dari mata kepala kita sendiri menyaksikan ada orang yang kemudian terus berkembang rezekinya, usahanya, dikarenakan begitu gemarnya dia bersedekah. Ini yang banyak bukti yang kita dapatkan. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Dan tidaklah seorang hamba mendapatkan tambahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali itu akan menambah kemuliaan baginya. Dia seorang hamba yang banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ampunan, dan itu akan membawa dia kepada derajat yang tinggi. Wa ma tawadha'a ahadun illa rafa'ahu Allahu azza wa jalla. Dan tidaklah seseorang bersikap rendah atau rendah hati kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya. Tidaklah seseorang bersikap rendah hati kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Man tawadha'a lillah, sebagaimana sabda Nabi juga, man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapa yang bersikap tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala atau karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Dan sebaliknya, siapa yang bersikap sombong dan merasa lebih daripada yang lainnya, maka dia juga akan sebaliknya akan dihinakan dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang lain. Maksudnya sedekah tersebut tidaklah mengurangi atau tidak akan pernah sedekah selama dikerjakan dengan keikhlasan dan ketulusan dan betul-betul mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan sama sekali menjadi sebab seseorang menjadi miskin, atau bahkan sebaliknya akan menjadi sebab seseorang menjadi rezekinya semakin berkah dan mungkin akan bertambah secara lahiriah, dari hartanya akan terus bertambah. Kemudian sabda Nabi SAW dalam riwayat Abu Hurairah,
Rasulullah SAW bersabda, yaqulul abdu, ini sudah pernah kita sebutkan, seorang hamba itu, atau pada umumnya ya manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, terhadap hartanya dia mengatakan mali mali. Di sini harta saya, ini harta saya, di sana harta saya. Menghitung dan mengingat-ingat hartanya. Wa innama lahu min malihi illa thalath. Iya, padahal hartanya itu tidak lain kecuali hanya 3 bentuk saja, atau 3 kondisi saja. Nah, hartanya ma'akala fa'afna. Yang pertama, apa yang dia makan, apa yang dia minum, atau apa yang dinikmati melalui saluran pencernaan kita. Itu satu kategori harta kita, apa yang sudah kita makan. Nah, maka itulah hakikat harta kita yang pertama. Tetapi dia ma'akala fa'afna, dimakan dan habis. Iya, bahkan bagaimanapun enaknya, bagaimanapun nilainya, bahkan di akhir saat-saat sekarang ini kita dapatkan ada makanan yang sampai puluhan juta dengan bentuk yang sangat sederhana. Silahkan dibuka-buka, banyak. Satu kali makan puluhan juta. Tapi apapun wujudnya, ketika dia masuk pasti keluarnya sama saja. Nah, menjadi sesuatu yang tidak lagi bernilai, atau bahkan menjadi sesuatu yang hina, kecuali yang kemudian menjadi gizi yang dimanfaatkan untuk kebaikan, maka itu bernilai. Tetapi kalau tidak, maka dia adalah harta yang sia-sia. Ma akala fa'afna, apa yang dimakan lalu kemudian menjadi habis. Au labisa fa'ablah, atau apa yang kita nikmati dalam bentuk kita pakai, ya, baik dipakai di badan, atau ke apa yang kita kendarai, atau rumah yang kita tinggali, dan segala apa yang kita pakai, itulah yang kita miliki. Tetapi itu semuanya akan usang, dan semuanya akan berakhir juga. Au a'tafa faqtana. Nah, ini lain redaksinya. Di redaksi yang lain, wa ma anfaqa fa abqa. Dalam riwayat yang lain, apa yang disedekahkan dan menjadi kekal, menjadi tinggal dan kekal. Dalam hadis ini, redaksi ini, au a'ta faqtana, apa yang dia berikan dan itu yang menenangkan, itu yang memuaskan. Ini dalam redaksi bahasa ini yang menunjukkan bahasanya, iya, apa yang kita sedekahkan itu adalah harta kita yang sebenarnya memuaskan dan membahagiakan kita, dan itu sangat kita rasakan. Iya, saat kita bisa bersedekah dan membantu orang yang membutuhkan, itu spontan Allah memasukkan ke dalam hati kita perasaan puas dan senang, hati yang begitu lapang. Terlebih lagi ketika kita melihat orang begitu terbantu dan bahagia dengan sedekah yang kita berikan, itu Allah akan balas dengan balasan yang sama. Al-jaza'u min jinsil amal. Kita memberikan kepada orang lain dan dia bahagia, Allah menggantikan untuk kita dengan kebahagiaan yang lebih besar. Iya, lebih besar kebahagiaan kita daripada apa yang dirasakan oleh orang yang menerima pemberian kita tersebut atau sedekah kita tersebut. Ma'ata faqtana. Nah, apa yang diberikan, iya, dan itu yang membuat kita menjadi puas. Nah, ma siwa dzalika fa huwa dhahibun. Maka harta kita di luar daripada 3 jenis itu, iya, adalah akan pergi. Nah, iya, ada yang lenyap begitu saja, ada yang hilang begitu saja. Au watariku linnas, atau dia akan menjadi peninggalan atau warisan kepada orang lain atau kepada ahli waris kita. Inilah hakikat daripada harta tersebut. Dan dalam riwayat yang lain, dari hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Kata Nabi SAW bertanya untuk memancing, ini luar biasa metode Nabi SAW dalam mentarbiyah.
Metode Nabi SAW dalam mengajarkan ilmu agar bisa tertanam dan sampai ke pemahaman dan akal para sahabat dan umatnya secara umum. Berbagai macam metode yang Nabi SAW berikan, atau gaya bahasa, terkadang dalam bentuk ancaman, terkadang dalam bentuk pertanyaan, terkadang dalam bentuk perumpamaan. Dan ini dalam bahasa yang lain, agar betul-betul menyadarkan hati orang-orang yang beriman. Ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Nabi SAW bertanya untuk mereka berpikir dan memilih. Kata Nabi SAW, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Siapa di antara kalian yang harta warisan, harta pewarisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri. Artinya harta yang akan dia wariskan lebih dia cintai daripada harta yang dia nikmati sendiri. Qalu, maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Tidak ada di antara kami ya Rasulullah kecuali apa yang menjadi harta milik kami lebih kami cintai daripada apa yang harus kami tinggalkan nanti. Qal, maka Nabi SAW bersabda, fa inna ma lahu ma qaddama. Sesungguhnya hartanya atau harta kalian atau hartanya adalah yang sesungguhnya adalah apa yang dia telah dahulukan, yaitu melalui sedekah. Apa yang qaddama, apa yang dia telah serahkan, apa yang dia telah tabung mendahuluinya dalam bentuk sedekah, itulah harta dia yang hakikat, dan tidak ada yang akan menikmati kecuali dia. Apa yang kita sedekahkan, itulah sesungguhnya harta kita yang kita tabung untuk diri kita. Wa malu warithi ma akhar, dan harta untuk ahli warisnya, harta untuk ahli waris kita adalah apa yang kita biarkan tinggal atau apa yang belum kita sedekahkan. Itulah persiapan sebenarnya untuk ahli waris kita. Secara aturan syariat kita dianjurkan untuk meninggalkan harta warisan, tetapi tentu disedekahkan sebagian, atau bahkan apa yang kita sedekahkan itulah untuk persiapan untuk diri kita yang sesungguhnya. Kemudian hadis berikutnya, kisah yang Nabi SAW memotivasi umatnya untuk bersedekah dengan satu kisah yang mungkin terjadi di zaman sebelum beliau, akan tetapi diilhamkan dan diwahyukan kepadanya tentang kisah tersebut untuk beliau kisahkan kepada umatnya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya dan menyuburkan tanaman orang yang gemar bersedekah, dan dia adalah seorang petani. Atau satu potret, satu cerita nyata, dan diceritakan melalui wahyu dari sabda Nabi SAW tentang kisahnya seorang petani yang gemar atau bahkan rutin di setiap panennya dia sisihkan memang dari berapa persen, kalau tidak salah 30% dari hasil panennya adalah untuk disedekahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah kepadanya, satu kejadian yang luar biasa kepadanya, dan dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW menceritakan, qal, beliau bersabda, bainama rajulun fi falatin minal ard. Tatkala salah seorang
Atau suatu ketika salah seorang berada di padang terbuka, fasami'a sautan fi sahabatin, lalu orang tersebut mendengarkan suara dari satu gumpalan awan tebal. Nah, satu gumpalan awan tebal. Ya, seorang tersebut mendengarkan suara dari gumpalan awan tersebut. Isqi hadiqata fulanin. Kemudian dia mendengarkan suara yang menyeru dan mengatakan, isqi hadiqata fulanin, airilah atau hujanilah, airilah kebun dari si fulan. Iya, disebutkan namanya, namun nanti di penghujung ya, disebutkan nama tersebut kepada awan tersebut. Maksudnya dia akan diairi oleh awan tersebut. Fatanahha dzalika as-sahab. Kemudian awan tersebut pun bergeser dan menuju kepada kebun yang telah disebutkan tadi, telah diperintahkan kepadanya untuk mengairi kebun tersebut atau menghujani kebun tersebut. Fa'afragha ma'ahu fi hirrah. Ia lalu awan tersebut pun ia menurunkan airnya atau hujannya. Fa idza syajaratun min tilka asy-syiraj qad istaw'abat dzalika al-ma' kullah. Kemudian tertampunglah air tersebut dan mengairi kebun fulan tersebut. Fatatabba'a al-ma'. Kemudian fa idza rajulun qa'im fi hadiqatin yahulu al-ma' bi masahatin. Kemudian laki-laki tadi yang mendengarkan suara melihat dan mendekat kepada kebun yang diturunkan hujan kepadanya secara khusus. Fa idza rajulun qa'imun fi hadiqah, dan ternyata ada seseorang yang berdiri di dekat dari kebun tersebut atau di kebun tersebut. Faqal lahu ya Abdullah masmuk. Maka orang tadi yang mendengarkan suara dari awan bertanya kepada lelaki yang ada di kebun tersebut, dan dia adalah pemilik dari kebun tersebut. Dia penasaran karena tadi dia disampaikan atau mendengarkan suara dari awan tersebut, ada nama yang disebutkan, tetapi dalam hadis ini tidak disebutkan, hanya disebutkan dengan kata fulan. Ya Abdullah masmuk, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, siapa namamu? Qal fulan. Maka petani tersebut menyebutkan namanya. Lil ismi alladhi sami'a fi as-sahabah. Ternyata nama tersebut atau namanya yang dia sebutkan persis sama dengan nama tadi yang terdengar dari suara awan tersebut, dari awan tersebut yang diperintahkan untuk menyirami kebunnya. Faqala lahu ya Abdullah. Maka sang petani tersebut mengatakan, wahai Allah Subhanahu wa taala, lima sa'altani an ismi. Untuk apa engkau bertanya tentang namaku? Nah, qal sami'tu fis sahab alladhi hadha ma'uhu yaqul, sesungguhnya aku tadi mendengarkan dari awan yang mana airnya ini yang mengairi dan menghujani, membasahi kebun dan tanamanmu. Yaqul, saya mendengarkan tadi suara mengatakan, isqi hadiqata fulanin lismik. Hujanilah, airilah kebunnya fulan, dan yang disebutkan adalah namamu. Fama tasna'u fiha. Nah, apa yang telah engkau perbuat? Apa yang telah engkau lakukan sampai kemudian Allah mengutus secara khusus untuk kebunmu awan secara khusus dikirim untuk membawakan air hujan untuk mengairi kebunmu. Qala ama idh qulta hadha fa inni anzur ila ma yakhruju minha fa atasaddaqu bi thuluthihi. Sesungguhnya setiap dari hasil panen dari kebun saya ini,
sepertiganya adalah untuk sedekah. Nah, dia memang sudah meniatkan di setiap panennya dia sedekahkan sepertiganya, atau berapapun hasil panennya dia selalu istiqomah untuk menjadikan sepertiga itu sebagai untuk disedekahkan. Wa akulu ana wa iyali thuluthahu, dan sepertiganya adalah untuk kebutuhan saya dengan keluarga saya, untuk saya makan dan untuk saya simpan untuk kebutuhan saya dan keluarga saya. Wa arudda thuluthahu, dan sepertiganya lagi saya kembalikan sebagai modal atau benih, saya jadikan lagi sebagai modal untuk mengolah kembali kebun tersebut. Ya, kurang lebih sama dengan petani. Sepertiganya dipakai lagi untuk menanam kembali, membalikan benih dan kebutuhan-kebutuhan pengolahan ya ladang atau kebun tersebut sampai bisa panen lagi di musim panen yang akan datang, kembali lagi seperti itu. Sepertiganya untuk sedekah, sepertiganya untuk kebutuhan secara pribadi, dan sepertiganya untuk dia gunakan untuk kembali melanjutkan usahanya, pertanian. Ini sebuah kemuliaan. Ya, sehingga ya Allah Subhanahu wa taala ridha dan memperhatikan hamba tersebut sebagai satu sosok hamba yang istimewa, sampai Allah Subhanahu wa taala mengirimkan secara khusus awan untuk mengirimkan air untuk kebunnya. Ini adalah kisah nyata tentunya, karena ini adalah wahyu yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Satu hadis lagi kita bacakan sebagai penutup dari pertemuan kita ini. Wa an Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, qal, beliau meriwayatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah, tidak ada satu pun orang di antara kalian nanti di hari akhirat, di yaumul hisab, di hari pembalasan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepadanya secara langsung, laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada di antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala penerjemah. Ini di antara kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah makhluknya, berapa jumlah manusia, Allah akan menghadapinya semua nanti satu persatu. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman, tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi langsung. Fayanzuru aymanu minhu fala yara illa ma qaddam, maka dia pun menoleh ke sisi kanannya, maka dia melihat, maka dia tidak ada yang dia lihat di sisi kanannya kecuali semua kebaikan yang telah dia persembahkan. Fayanzuru ash'am minhu fala yara illa ma qaddam, dan dia pun melihat ia ke kirinya, dan dia pun melihat semua segala apa yang dia telah persembahkan dan telah dia perbuat. Fayanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar, dan dia menoleh ke sebelah kirinya dan dia tidak melihat kecuali keburukan yang telah pernah dia kerjakan. Sedangkan dia melihat ke hadapannya, di hadapan matanya sudah ada neraka, illa an-nar tilqa'a wajhah, dan di hadapannya sudah ada neraka di hadapan wajahnya. Tentu menjadi sebuah kekhawatiran, ya, apakah kebaikan yang akan berat ataukah keburukan yang akan berat. Iya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaqun nar walau bisyikki tamr, maka takutlah kalian kepada neraka yang nanti akan ada di hadapan wajah kalian, meskipun hanya seberat satu biji kurma. Maka sedekah satu biji kurma nanti kita akan cari. Nah, kapan lagi saya bersedekah ini? Meskipun hanya senilai satu biji kurma, sehingga bisa berada di sebelah kanan saya yang saya akan lihat, yang kemudian akan memberatkan timbangan sebelah kanan saya.
Ini pola Nabi SAW untuk mentergib, motivasi umatnya. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik untuk menjadi hambanya yang gemar untuk bersedekah, atau cinta bahkan menjadi kebutuhan kita, merasa gersang rasanya hati kita ketika dalam sehari tidak ada sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hal-hal yang keliru dari keterbatasan secara pribadi, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.